Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Auliani Lasari dengan NIM 212410101098. Saya dari kelas Jaringan Komputer kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya tentang UTS Jaringan Komputer. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk mengubah bilangan desimal. Yang pertama, 180 desimal apabila diubah menjadi binary akan bernilai 10111100. Kemudian 190 desimal apabila diubah menjadi oktal akan bernilai 276. Selanjutnya 200 desimal apabila diubah menjadi heksadesimal akan bernilai C8. Untuk soal yang nomor 2, 3AB heksadesimal apabila diubah menjadi oktal akan bernilai 1653. Selanjutnya, 221 oktal apabila diubah menjadi heksadesimal akan bernilai 91. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Sebutkan fungsi kabel berikut. Untuk gambar yang pertama, ini merupakan jenis kabel automatically choose connection, di mana kabel ini berfungsi menghubungkan perangkat dalam jaringan secara otomatis. Nah, biasanya kabel ini cocok digunakan untuk pengguna yang masih bingung untuk menggunakan kabel apa. Jadi, kabel automatically choose connection ini cocok digunakan untuk perangkat manapun. Selanjutnya, gambar nomor 2 ini merupakan jenis kabel stretch, di mana kabel ini berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contohnya yaitu dapat digunakan sebagai penghubung antara komputer dengan switch, penghubung switch ke router, penghubung router dan hub, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk gambar nomor poin C ini merupakan jenis kabel crossover, di mana kabel ini berfungsi untuk menghubungkan dua device yang sama. Jadi berkebalikan dengan kabel stretch, di mana kabel stretch digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Jika crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Contohnya yaitu menghubungkan PC ke PC, menghubungkan dua hub, menghubungkan dua switch, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Sebutkan fungsi dari kabel stretch. Seperti yang sudah saya jelaskan pada nomor 4 poin B, di mana bahwa kabel stretch ini berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contohnya yaitu dapat digunakan sebagai penghubung antara komputer dengan switch, penghubung switch ke router, penghubung router dan hub, dan lain sebagainya. Kemudian soal nomor 6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Jadi perintah untuk mengaktifkan switch, kita cukup mengetikkan enable pada Cisco. Maka switch akan aktif. Dan selanjutnya, soal nomor 7, apakah fungsi dari line console 0? Jadi line console 0 ini berfungsi untuk mengkonfigurasi pada port konsol atau login pada perangkat. Line console juga dapat digunakan sebagai pengaman router Cisco maupun switch Cisco. Selanjutnya, soal nomor 8, bagaimana cara mengubah password dari konsol? Jadi untuk mengubah password dari konsol, kita cukup mengetikkan line console 0, kemudian ketik password, kemudian masukkan password apa yang ingin kita ubah. Ini misalkan password UTS Jarkom. Dan soal nomor 9, kabel yang digunakan untuk hubungan antara suatu server dengan workstation adalah, jadi kabel yang cocok digunakan untuk menghubungkan antara server dengan workstation itu merupakan kabel koaksial. Untuk soal nomor 10, untuk soal yang nomor 10, jadi yang bagian pertama itu bagian PC, di mana kita diminta untuk memasukkan IP address pada masing-masing PC sesuai tabel di bawah.
Untuk yang pertama, PC0, saya sudah memasukkan sesuai pada tabel ini. Untuk IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian untuk subnet masknya ini terisi secara otomatis, dan default gateway-nya kita ketikkan 192.168.1.1. Jadi ini sudah sesuai. Nah, untuk PC 1, PC 2, dan sampai PC 8, ini sama saja, namun yang membedakan hanya pada IP address dan default gateway-nya. Jadi kita cukup memasukkan seperti tadi. Kemudian bagian yang kedua merupakan bagian switch. Saya mengambil contoh switch 0. Yang pertama, kita diminta untuk mengubah hostname menjadi S0. Yang pertama, kita mengaktifkan switch terlebih dahulu dengan mengetikkan enable, kemudian masuk ke dalam config dengan configure terminal, dan kita mengubah hostname-nya sesuai dengan yang ada pada perintah, yaitu hostname S0. Dan selanjutnya beri banner MOTD dengan tulisan Authorized Personal Only. Jadi untuk memberi banner MOTD, kita cukup mengetikkan banner MOTD, kemudian kita beri petik, dan masukkan pesan sesuai yang ada pada soal. Authorized Personal Only. Selanjutnya beri password UTS-Jarcom pada line konsol 0. Nah, untuk memberi password UTS-Jarcom pada line konsol 0, yang pertama kita ketikkan line konsol 0 terlebih dahulu, kemudian password kita masukkan sesuai yang ada pada soal ini, UTS-Jarcom. Selanjutnya kita diminta untuk memberi password rahasia untuk masuk ke privilege exec mode. Jadi untuk memberikan password rahasia, yang pertama kita ketikkan enable secret, kemudian masukkan password sesuai yang ada pada soal itu rahasia. Dan yang terakhir dari bagian switch ini kita diminta untuk simpan konfigurasi ke NVRAM. Jadi untuk menyimpan konfigurasi ke NVRAM cukup dengan copy running config startup config. Nah, ini sudah menyimpan konfigurasinya ke NVRAM. Nah, apabila kita praktekkan, enter, kemudian ada diminta untuk memasukkan password, sudah masuk, kemudian enable, ini diminta masukkan password lagi, ini yang ke privilege, sudah, ini sudah masuk ya, kita sudah diminta untuk masukkan password. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.